Demam berdarah dengue, DBD, bukan sekadar demam biasa. Di Indonesia, penyakit ini adalah ancaman tahunan yang nyata, terutama saat musim pancaroba dan musim hujan. Memahami musuh adalah separuh dari kemenangan. Berikut adalah panduan medis lengkap yang dibagi menjadi 8 bagian krusial untuk melindungi diri dan keluarga Anda. 1. Apa itu DBD dan mengapa Indonesia sangat rentan? Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini tidak terbang sendiri, melainkan menumpang di dalam tubuh nyamuk betina dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Indonesia, sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi dan kelembapan yang pas, adalah surga bagi perkembangbiakan nyamuk ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, populasi penduduk yang padat mempercepat penularan. Ketika nyamuk menggigit orang yang terinfeksi virus, nyamuk tersebut menjadi pembawa vektor seumur hidupnya dan dapat menularkan virus ke orang sehat lainnya melalui gigitan berikutnya. Penting untuk dipahami bahwa ada 4 serotipe virus dengue, DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Artinya, seseorang bisa terkena DBD hingga 4 kali dalam hidupnya. Infeksi kedua atau berulang dengan tipe virus yang berbeda seringkali menyebabkan gejala yang jauh lebih parah daripada infeksi pertama. 2. Mengenal si belang, Aedes aegypti, sang pembunuh kecil. Untuk mencegah DBD, kita harus mengenal karakteristik pelakunya. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri fisik yang khas, tubuh kecil berwarna hitam dengan bintik-bintik putih, belang-belang di kaki dan tubuhnya. Perilaku unik nyamuk DBD, jam kerja. Tidak seperti nyamuk biasa yang menggigit di malam hari, Aedes aegypti aktif menggigit pada pagi hari, pukul 8.00 sampai 10.00, dan sore hari, pukul 15.00 sampai 17.00. Ini adalah waktu di mana anak-anak sedang berada di sekolah atau bermain, tempat bersarang. Nyamuk ini elit. Mereka tidak suka air got yang kotor atau tanah. Mereka bertelur di air yang jernih dan tenang. Contohnya, bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, kaleng bekas yang menampung air hujan, hingga dispenser air. Jarak terbang. Nyamuk ini bisa terbang sejauh 100 meter. Jika tetangga Anda terkena DBD, berarti Anda berada dalam radius bahaya. 3. Gejala klinis dan siklus pelana kuda. Fase yang menipu. Memahami perjalanan penyakit DBD sangat penting agar tidak terlambat penanganan. Gejala DBD mengikuti pola yang disebut siklus pelana kuda, saddleback fever, yang terdiri dari 3 fase utama. Fase demam, hari ke-1 sampai ke-3. Gejala muncul secara mendadak, pasien akan mengalami demam tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius yang sulit turun meski sudah minum obat penurun panas. Gejala penyerta, sakit kepala hebat, terutama di bagian dahi, nyeri di belakang mata, retroorbital, nyeri otot dan sendi yang luar biasa, sehingga sering disebut breakbone fever, mual, muntah, dan muncul bintik-bintik merah di kulit yang tidak hilang saat ditekan. Pada anak-anak, demam ini sering disertai kejang. Fase kritis, hari ke-4 sampai ke-5. Ini adalah fase paling berbahaya. Pada tahap ini, demam pasien akan turun drastis seolah-olah sudah sembuh. Suhu tubuh bisa kembali normal, 37 derajat Celcius. Namun di dalam tubuh sedang terjadi badai. Terjadi kebocoran plasma darah dari pembuluh darah. Trombosit akan turun drastis, trombositopenia, dan kekentalan darah, hematokrit, meningkat. Jika tidak ditangani dengan cairan yang cukup, pasien bisa masuk ke tahap shock, DSS, Dengue Shock Syndrome. Fase pemulihan, hari ke-6 sampai ke-7. Jika fase kritis terlewati, pasien akan membaik. Demam mungkin muncul kembali sedikit, nafsu makan kembali, trombosit perlahan naik, dan cairan tubuh kembali stabil. Sering muncul ruam merah gatal di kaki dan tangan sebagai tanda kesembuhan. 4. Bahaya tersembunyi. Dengue Shock Syndrome, DSS. Banyak kematian akibat DBD di Indonesia terjadi karena keluarga pasien terlena saat demam turun, fase kritis. Mereka mengira pasien sudah sembuh, padahal pasien sedang mengalami kebocoran plasma
Apa itu kebocoran plasma? Bayangkan selang air yang berlubang-lubang kecil. Air merembes keluar. Dalam tubuh, cairan darah merembes keluar dari pembuluh darah. Akibatnya volume darah berkurang drastis, aliran darah ke organ vital melambat, dan tekanan darah anjlok. Inilah yang disebut shock. Kematian tidak disebabkan langsung oleh virusnya, melainkan oleh kegagalan sirkulasi darah, shock yang terlambat ditangani. Oleh karena itu, pemantauan ketat pada hari keempat dan kelima adalah kunci keselamatan nyawa. 5. Tanda-tanda bahaya, warning signs, yang harus diwaspadai. Segera bawa pasien ke IGD, rumah sakit terdekat jika Anda melihat salah satu dari tanda-tanda berikut. Biasanya muncul saat suhu tubuh mulai turun, nyeri perut hebat, sakit perut yang terus-menerus, terutama di ulu hati, muntah terus-menerus, tidak bisa makan atau minum sama sekali, muntah lebih dari 3 kali dalam 1 jam, perdarahan mukosa, mimisan yang sulit berhenti, gusi berdarah hebat, muntah darah, warna hitam seperti kopi, atau buang air besar berwarna hitam, melena. Akral dingin, telapak tangan dan kaki teraba dingin dan lembab, kulit tampak pucat. Perubahan mental, pasien tampak gelisah, bingung, atau justru sangat lemas dan mengantuk berlebihan, penurunan kesadaran. Sesak napas, akibat penumpukan cairan di rongga dada atau perut. 6. Pertolongan pertama dan perawatan di rumah. Jika gejala masih di tahap awal, fase demam, dan dokter mengizinkan rawat jalan, lakukan langkah berikut dengan disiplin ketat. Cairan adalah obat utama. Tidak ada obat antivirus khusus untuk mematikan virus dengue. Obatnya adalah cairan. Berikan minum sebanyak mungkin. Jenis cairan, air putih, oralit, jus buah, air kelapa, susu, atau sup. Hindari cairan berwarna merah, garis miring coklat, agar tidak bingung membedakannya dengan muntah darah. Target, pastikan pasien buang air kecil tiap 4-6 jam. Jika tidak pipis lebih dari 6 jam, itu tanda dehidrasi berat. Segera ke rumah sakit. Manajemen demam. Berikan paracetamol sesuai dosis berat badan untuk meredakan demam dan nyeri. Dilarang keras memberikan aspirin atau ibuprofen. Obat jenis ini dapat mengiritasi lambung dan memicu pendarahan lebih parah karena mengganggu fungsi trombosit. Kompres, gunakan kompres air hangat, bukan air es, di lipatan ketiak dan selangkangan untuk membantu menurunkan panas. Istirahat total, bed rest, jangan biarkan pasien banyak beraktivitas fisik. 7. Mitos versus fakta seputar DBD di Indonesia. Di masyarakat kita, banyak informasi simpang siur yang perlu diluruskan secara medis. Mitos, jus jambu biji, jambu klutuk, bisa menaikkan trombosit secara instan. Fakta, jus jambu kaya akan vitamin C dan antioksidan yang baik untuk daya tahan tubuh serta cairan yang baik untuk rehidrasi. Namun, jambu biji tidak secara langsung memproduksi trombosit. Kenaikan trombosit terjadi secara alami saat fase pemulihan dimulai. Jus jambu bagus, tapi bukan obat ajaib pengganti infus. Mitos, ekstrak angkak, beras merah Cina, menyembuhkan DBD. Fakta, beberapa penelitian menunjukkan angka dapat membantu menaikkan trombosit, namun penggunaannya harus hati-hati dan higienis. Ini bersifat suplemen, bukan pengganti perawatan medis utama. Mitos, kalau sudah pernah kena DBD, maka kebal selamanya. Fakta, salah. Anda hanya kebal terhadap satu jenis virus, misal DEN1, tapi masih bisa terserang 3 jenis lainnya dengan risiko yang lebih parah. 8. Pencegahan total dengan strategi 3M+. Pencegahan adalah satu-satunya cara memutus rantai penularan. Kemenkes RI menggalakkan program 3M+, yang wajib dilakukan setiap minggu. Jumat bersih. 3M utama. Menguras, bersihkan bak mandi, toren air, dan tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Gosok dinding bak agar telur nyamuk yang menempel rontok. Menutup, tutup rapat semua penampungan air, tempayan, drum, ember. Mendaur ulang. Manfaatkan atau buang barang bekas, botol, kaleng, ban bekas yang berpotensi menampung air hujan. Poin plus, tambahan. Memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang di kolam. Menaburkan bubuk larvasida, bubuk abate di tempat air yang sulit dikuras.
menggunakan kelambu saat tidur, memakai lotion anti nyamuk, repellent, terutama di pagi dan sore hari, menanam tanaman pengusir nyamuk, serai wangi, lavender, zodia. Jangan menggantung pakaian bekas pakai di belakang pintu, tempat favorit nyamuk bersembunyi. Vaksinasi dengue. Kini sudah tersedia vaksin dengue di Indonesia seperti Qdenga yang bisa dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam atau anak untuk perlindungan jangka panjang. Informasi ini disusun untuk tujuan edukasi. Jangan pernah meremehkan demam yang mendadak tinggi. Lebih baik waspada dan periksa ke dokter daripada terlambat. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.